warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Anwar. Saya salah satu guru agama di SD Negeri Sawah Besar 01 yang beralamat di Tambak Dalam, Bayansari, Kota Semarang. Saya juga salah satu peserta PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo tahap kedua tahun 2021. Pada hari ini bertepatan tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau yang disebut dengan UKIN. Untuk itu, mari kita simak UKIN berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang ayo membayar zakat. Untuk itu, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan berdoa nanti kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Dibukakan pintu hati kita agar kita dapat menerima ilmu atau materi-materi yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Untuk itu, Pak Ali minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa di depan kelas. Siapa yang berani? Oh ya, Mas Andi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Semuanya masih ya? Ada masuk siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya 20 pas, 1 kelas 20. Untuk materi kemarin kita sudah belajar tentang pengertian zakat. Untuk itu pada kesempatan hari ini Pak Ali akan menjelaskan tentang hikmah daripada zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja yang wajib membayar zakat. Untuk itu Pak Ali akan mengulangi sekilas tentang pengertian zakat. Siapa yang tahu pengertian zakat kemarin apa? Zakat apa? Nah, bagus, untuk menunjukkan diri. Yang lain ada yang bisa? Zakat. Kita kan setiap tahun pasti membayar zakat. Ya, di akhir bulan Ramadan biasanya kita membayar zakat kan? Itu zakat apa? Zakat fitrah. Bagus. Zakat fitrah itu gunanya untuk mensucikan diri. Berapa kilogram? 2,5 kilogram. Ya, bagus. Paham ya? Sebelum kita mulai menonton video, ada yang ingin disampaikan atau yang ingin dipertanyakan? Silakan. Ada tidak? Sebelum menonton video. Ya, nanti Kalau zakat setelah sholat Id boleh Pak? kalau zakat setelah sholat Id, ya bagus, pertanyaan bagus. Itu tidak diperbolehkan, ya. Karena zakat fitrah itu waktunya dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, dan yang paling afdal sebelum melaksanakan sholat Id, ya. Sebelum melaksanakan sholat Id itu baru boleh. Kalau kita mengeluarkan zakat sesudah sholat Id, itu dinamakan sedekah. Jadi kita mendapat kesunahan, pahala sunnah, tapi kita melanggar kewajiban kita, itu tidak boleh. Contoh, maka kalian sholat duha terus, tetapi tidak sholat zuhur, itu ibaratnya seperti itu. Yang wajib ditinggalkan, malah yang sunnah kita laksanakan, itu tidak boleh. Dan yang belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tubuh, suci, dan berkah.
Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Dan kali akan sedikit menambahi. Untuk yang pertama, pengertian zakat menurut bahasa. Yang pertama berarti membersihkan. Jadi itu juga termasuk fungsi dari zakat. Ya, membersihkan. Kalau kita memberikan zakat, otomatis itu akan membersihkan diri kita. Kalau kita memberikan zakat mal, itu juga untuk membersihkan harta kita. Ya, itu yang berarti membersihkan. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa saja orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat apa? Hukumnya wajib. Wajib itu apa? Ayo wajib. Wajib itu harus ya. Kalau kita tidak kalau kita tidak memberikan zakat, otomatis kita akan berdosa karena hukumnya wajib. Beda dengan sunnah ya. Wajib itu harus dilaksanakan. Itu wajib. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kemudian Pak akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat yang pertama yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, ya, mampu untuk merayakan hari raya. Ya, seperti Pak Ali jelaskan kemarin, siapa saja sih yang mampu? Nah, seumpama Pak Ali di akhir bulan Ramadan memiliki beras 10 kg. 10 kg. Ini di puasa terakhir. Ya, puasa terakhir berasnya Pak Ali tinggal 10 kg. Padahal setiap hari Pak Ali itu menghabiskan 2 kg beras. Ya, Pak Ali sudah tidak punya uang, punyanya cuma beras 10 kg. Setiap hari satu keluarganya Pak Ali itu menghabiskan beras 2 kg. Jadi Pak Ali wajib zakat tidak kali ini? Kenapa? Ya, kalau kita hitung ini di akhir puasa itu tinggal 2 kg. Zakat setiap orang berapa? 2,5 kg. Kalau kita kalikan 3, satu keluarganya Pak Ali itu ada 3 orang. Jadi kalau dikalikan 3 berarti berapa? 7,5 kg. Ditambah 2 kg untuk akhir bulan Ramadan. Jadi ditambah 2 kg. Sisa berapa? Jumlahnya berapa? 9,5 kg. Nah, tinggal 0,5 kg. Ini tidak cukup untuk persediaan di hari raya. Maka Pak Ali dan satu keluarga itu tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Paham ya dari sini ya? Nah, kalau Pak Ali memiliki beras masih 40 kg, Pak Ali tidak memiliki uang, hanya memiliki beras 40 kg di akhir bulan Ramadan. Kalau ini masih tidak? Kenapa? Karena masih banyak sisanya ya. Di akhir bulan Ramadan dan nanti untuk Lebaran itu masih mampu ya, maka Pak Ali wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada kasus lagi, ini kan wajib bagi setiap muslim yang mampu. Seumpama ada bayi yang lahir ya. Lahirnya di akhir bulan Ramadan, kok bengi bocor ya, nanti malam itu Lebaran, habis maghrib lahir, itu wajib zakat ya kayak gitu. Ayo, orang tuanya mampu, orang tuanya itu orang kaya, kalau untuk bayar zakat gaji itu mampu, tapi wajib tidak bayar zakat. Ayo, siapa yang bisa wajib? Tidak. Ingat, orang yang wajib membayar zakat itu harus menemui Ramadan dan Lebaran. Ya, Ramadan juga ikut, ya. Lebaran juga ikut. Kalau anak yang lahir tadi habis maghrib itu enggak. Karena apa?
karena tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Kecuali lahirnya habis asar. Gazi yang lahir habis asar itu kan bertemu dengan bulan Ramadan walaupun berapa jam, ya kan? Berapa jam bertemu dengan bulan Ramadan. Maka bayi itu wajib membayar zakat. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Paham? Ada kasus lagi. Seumpama ada orang yang meninggal, ya, meninggal di akhir bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Ramadan, habis asar lah, habis asar meninggal. Dia bertemu bulan Ramadan itu bertemu, tapi di akhir bulan Ramadan sebelum berbuka puasa dia meninggal. Itu wajib zakat nggak? Wajib. Ada yang wajib, yang bilang wajib angkat tangan. Nggak apa, ayo yang bilang wajib. Nah, yang tidak wajib, yang tidak pilih dua-duanya. Jawabannya apa? Yang wajib alasannya? Bulan Ramadan. Karena bertemu dengan bulan Ramadan. Yang tidak wajib alasannya? Ayo alasannya apa? Karena apa? Jawabannya tidak wajib. Karena apa? Tidak bertemu dengan Idul Fitri. Walaupun di Ramadan dia bertemu, tapi belum sempat bertemu dengan Idul Fitri, maka dia tidak wajib membayar zakat. Yang wajib itu harus bertemu dua-duanya. Ramadan juga bertemu walaupun 1 menit bulan Ramadan. Buka lagi siap-siap buka hidup lahiran. Nah itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Bertemu di akhir bulan Ramadan walaupun 2 detik tetap wajib. Paham ya? Nah, dan juga bertemu dengan Idul Fitri. Ya, Idul Fitri dan Ramadan ini harus bertemu. Orang yang berhak membayar zakat. Ada pertanyaan dari sini tentang pengeluaran zakat? Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk hidup hidupnya. Nah, ini pakar itu orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki tenaga untuk bekerja. Ya, berarti poinnya 3. Tidak memiliki tenaga, tidak memiliki harta, dan juga tidak memiliki pekerjaan. Itu pakar. Nanti berbeda dengan miskin. orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Berbeda dengan fakir dan miskin. Kalau miskin, dia bekerja, punya tenaga untuk bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh, seumpama Pak Ali. Pak Ali memiliki anak 5, ya. Anak 5, Pak Ali bekerja 1 bulan seumpama gajinya 1 juta. Kelima anak ini sekolah semuanya. Itu buat bayar SPP saja masih kurang, ya, masih kurang. Maka orang itu termasuk golongan miskin. Bisa bekerja, punya tenaga untuk bekerja, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup, ya. Kalau fakir tadi kan tidak punya pekerjaan, tidak punya tenaga, dan tidak punya harta. Perbedaannya itu ya Pak, ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan zakat atau amin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Jadi bisa saja akan hamba sahaya. Nah, bisa bilang ini kalangan atau disebut ibnu sabil. Yang ketiga yaitu pengurus zakat. Biasanya ada pengurus zakat. Kalau di sekolah itu kalau ada yang mengurus zakat, semua guru-guru agama mengurus zakat seperti Pak Ali atau Pak Rahmat, itu termasuk amil atau orang yang berhak menerima zakat.
ada fakir dan miskin itu belum menerima zakat, ya sebaiknya yang kita utamakan itu adalah fakir dan miskin. Kalau untuk mengurus zakat, orangnya yang sudah kaya itu tidak perlu dizakat, tidak masalah. Ya. Yang keempat yaitu mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Di akhir bulan Ramadan masuk Islam itu maka dia wajib zakat. Ya. Di akhir bulan Ramadan. Tapi masuk Islamnya sesudah sholat Id, maka dia tidak wajib membayar zakat. Kemudian yang kelima, budak atau bahasa ya. Ini seorang, kalau budak itu seorang buruh yang tidak menerima upah berupa uang, tapi hanya diberi makan. Itu namanya budak atau bahasa ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada, ya. Kalau di Indonesia buruh tetap menerima upah. Ya. Kalau di Arab atau zaman dulu zamannya Rasul ya budak yang bahasanya itu ya orang yang bekerja, hanya bekerja diberi imbalan makan, diberi makan dan bekerja, sudah itu saja. Yang penting dia hidup, tujuannya budak seperti itu. Dia tidak mendapat uang dan tidak mendapat lain-lainnya. Kemudian orang yang berhutang. Padahal kalian akan menjelaskan tentang niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah. Bisa bacanya? Kelihatan yang belakang? Yuk dibaca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Paling ucapan dulu nanti diteruskan ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Satu, dua, tiga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Satu, dua, tiga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Zakatal. Yuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Berdasarkan penjelasan tadi dari niat dan materi tentang zakat, ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Bolehkah zakat dalam bentuk uang? Ya, bagus. Kalau di Indonesia kita
tidak asing ya, ada orang yang membayar pakai uang ya, itu diperbolehkan. Tapi asal dalam niat kita atau nanti kita seumpama ketemu dengan Pak Ustadz zakat pakai uang, nanti Pak Ustadz pasti itu memberikan syarat untuk memberi beras pada waktu di situ. Kita memberi uang, kemudian kita disuruh megang beras. Jadi seperti itu, kemudian diniati. Nah, itu tujuannya untuk memberi beras, kemudian dikasihkan Pak Ustadz. Tujuannya seperti itu ya. Yuk, ada lagi? Ya, saya. Jika orang tua kita sakit, maka kita yang akan mewakilkan untuk memberi zakat. Bagaimana niat zakat untuk mewakilkan orang tua? Oh ya, bagus. Ya, kalau orang tua kita sedang sakit tidak bisa membayarkan zakat, maka seorang anak memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat. Ya, adapun niatnya, seumpama yang sakit ibu, ya, semuanya yang sakit ibu. Diganti yang ini an-nafsi ya, diganti kalau ibu berarti umi boleh. Ya. Namanya siapa? Ibu saya. Nah, bernama Kulsum, nah, maka boleh. Ibu saya yang bernama Kulsum, Umi Kulsum. Nah, Alhamdulillah. Tinggal ganti an-nafsi. Kalau an-nafsi itu kan untuk diri kita sendiri. Kalau kita membayarkan zakat, maka kita niati an Umi Kulsum, ya. An Umi Kulsum fardhulillah ta'ala. Niatnya sama. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an Umi Kulsum fardhulillah ta'ala. Kalau yang sakit bapak kita berarti Abi, namanya Abi. Ya. Nah, namanya Ali ya. Abi Ali. Fardhulillah ta'ala. Kita ganti anaknya. Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan di masyarakat kadang ada seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau misalnya Membayar zakat 5 kg. Kalau kita seorang yang mampu, ya, padahal ketentuannya itu berapa? 2,5 kg ya. Ketentuan 2,5 kg. Kalau kita orang yang mampu, wah, saya masih mampu, aku tak zakat 5 kg, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Tetapi yang sisanya, entah sisanya 2,5 atau sisanya 2 kg, itu masuknya di sodako. Jadi kita memiliki dua bahan, yang pertama zakat, yang kedua juga sedekah. Tahan ya. Ada lagi pertanyaan? Kita diskusi ya. Ya. Bagus pertanyaan. Kalau di kampung kita ada orang yang tidak mampu untuk membayar zakat, maka dia tidak diwajibkan. Seperti contoh yang kami jelaskan tadi ya, seumpama di hari terakhir itu memiliki 10 kg beras, maka dia tidak wajib zakat. Ya, malah wajib dizakati. Tapi kalau dia ingin zakat itu boleh. Seumpama tadi Pak Ali tidak punya harta, ada orang yang memberikan zakat, ya, banyak orang yang memberikan zakat, sehingga orang yang fakir tadi sudah memiliki 100 kg, ya, sudah memiliki 100 kg beras, akhirnya dia mau zakat, itu boleh. Aku gak dizakati ya, tak kayak nengongnya, itu boleh. Ya, seperti pesantren, kalau dulu ada di sini ada pesantren. Di pesantren orang jauh tidak pulang, ada orang Kalimantan, ada orang Malaysia, ada orang Sumatera itu tidak pulang. Ada 5 orang. Ya. Orang ini iuran untuk beli beras 2,5 kg. Ya, seumpama harganya 10.000, iuran 2.000. Yuk, iuran 2.000. Jadi beras dapat 2,5 kg. Nah, terus bungkus 2,5 kg. Dikasihkan ke yang satu lagi, beliau zakat, dikasihkan itu. Kemudian orang ini zakat ke yang nomor 2. Ya. Kemudian yang nomor 2 kan punya beras, ya kan? Yang nomor 2 ini dikasihkan lagi ke yang nomor 3. Ya. Jadi yang punya beras sekarang yang nomor 3, yang ini tidak punya, ini tidak punya, ini tidak punya. Nah, yang nomor 3 ini memberikan zakat lagi pada yang nomor 4.
Begitupun seterusnya 4 memberikan zakat ke yang nomor 5. Dan yang nomor 5 ini akhirnya memberikan zakat kepada yang nomor 1. Nah, sudah zakat semuanya kan? Ini sudah zakat, sudah zakat, sudah zakat, sudah zakat, sudah zakat. Nah, berhasil dimasak bareng, dimakan bareng. Itu untuk mensiasati kita membayar zakat. Walaupun orang tidak mampu, tetapi kita berusaha untuk membayar zakat itu lebih bagus. Ya, paham ya? Walaupun wajib zakat ya, wajib bayar zakat. Tapi ini diperbolehkan seperti itu malah lebih bagus karena kita mempunyai usaha untuk membayar zakat. Yuk, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, paling minta tolong dibuat kelompok beberapa untuk membahas niat zakat. Ya, niat zakat nanti kalian maju ke depan untuk membacakan niat zakat. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kelompok. Ya, 1 kelompok 2 orang. Ini kelompok 1, 2, yang belakang ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 kelompok. Terus sekarang dibuat kelompok. Kak Ali kasih waktu 5 menit untuk menghafal niat zakat fitrah. Cuman kursinya aja yang hitam. Kursi hitam. Siapa yang berani maju ke depan untuk membaca niat zakat fitrah? Yuk, Ali. Siapa yang berani maju ke depan membaca niat zakat fitrah? Ya, ini silakan ini. Yuk, yang lain di simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Bagus, tangan. Jadi yang kita selain Hanif ya, Harisma, tangga. Ya, semuanya ya. Bismillah, yang keras, bismillah ya. Bagus. Yang lain tadi ya Pak ya, maju. Bagus. Keras ya. Yang lain yuk, 2 orang lagi yang maju. Tadi dah. Anak-anak, setelah kita belajar tentang zakat fitrah, untuk itu sebagai evaluasi, Pak Ali harap kalian bisa mengisi tes formatif ini ya. Tes formatif diisi, untuk nama nanti ditulis di pojok kanan. Dan yang kedua, ini ada LKPD untuk keterampilan dan sikap kalian.
Jadi semuanya nanti diisi, kemudian dikumpulkan lagi. Ya, 5 menit cukup ya waktunya. Ini ada 5 soal. Cukup ya? Cukup. Nanti kalian kerjakan. Tidak boleh mencontek. Paham ya? Dilihat dibaca, kalau ada soal yang belum jelas bisa ditanyakan. Yang lupa namanya. Sudah dibuka absen nomor 1, absen nomor 2, perebutan nomor 3, nomor 4, 5, nomor 6, nomor 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah selesai ya? Tentang materi zakat fitrah ya. Zakat fitrah hukumnya apa? Wajib. Harus dikeluarkan. Walaupun kita tidak mampu, kita berusaha untuk membayar zakat. Kemudian yang berhak menerima zakat, tapi ada berapa? Ada 8. Itu ada fakir, miskin, ada musafir, gharib, orang yang punya utang, sabilillah, dan yang lain-lain ya. Fakir dan miskin, perbedaan fakir dan miskin itu apa? Kalau fakir apa? Fakir tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tenaga, tidak memiliki harta. Itu adalah fakir. Biasanya adalah orang yang jasku, lapus kangenan. Kalau miskin, ayo miskin. Kita tidak mungkin kebutuhan sehari-hari.
ya tidak memiliki kecukupan sehari-hari, walaupun sudah bisa bekerja, memiliki tenaga, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Itu perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau yang lainnya juga silakan kembali ke tempat masing-masing, menghadap ke depan. Kita akhiri pelajaran ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tetap belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.